hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah tadi kita udah ngebahas sektor ganda putra bersama Ciuni, kali ini kita mau mengulik di sektor ganda campuran yang menurut kita juga mempunyai hasil cukup oke. Dan respect juga dengan hasil dari pasangan ganda campuran kita, Rehan dan juga Gloria, menjadi satu-satunya perwakilan kemarin di All England. Betul. Ini merupakan tur ketiga Ya. dan mereka udah 2 kali naik podium di Super 300. Quarter final di All England ini tentu saja pencapaian yang cukup baik untuk pasangan yang baru dipasangkan di 3 turnamen. Yes. Nah, kalau Cici Yuni sendiri melihat penampilan dari Rehan dan juga Glo yang berhasil mengalahkan Tang Jin dan juga Tok Iwei, Dua kali. Iya, 2 kali beruntun, anak didik dari Coach Nova ini dengan ranking yang pastinya jauh lebih tinggi. Mereka udah top 5 gitu kan. Iya, benar. Dengan Rehan Glo yang baru dipasangkan di 3 turnamen. Apa sih Ci kita melihat yang menjadi tren positif atau menjadi kelebihan dari Rehan dan juga Glo yang kayaknya bikin pasangan Malaysia ini nggak berkutik gitu? Iya, ya kalau bicara penampilan 2 turnamen, ya pastilah tercapai sekali targetnya. Iya. Iya kan? Karena maksudku hebat loh. Maksudnya bisa sampai akhir gitu ya di 2 turnamen. Dan All England quarter ya juga oke karena kalahnya juga sama pemain China yang memang sangat potensial gitu ya. Cuman kalau ngalahin Malaysia tuh memang Ada kepuasan sendiri gitu sih. Iya. Gimana nih? 2 kali telek lagi, aduh 2 Iya, turnamen beruntun ya. Dan itu menandakan ya secara permainan memang kalau lihatnya mereka nggak enak sih ya sama bolanya Rehan Iya. gitu loh. Ya, cocok-cocokan juga nggak sih Dep? Nggak tahu kalau Bener. single tuh ada begitu. Ada banget Ci, dan setuju sih cocok-cocokan itu benar-benar ada sih, apalagi di sektor ganda campuran gitu kan. Kemarin saya juga sempat dari Malaysia, terus ngobrol-ngobrol lah tuh, itu kan lagi nonton si Rehan, Glo gitu main. Terus ada juga jadi salah satu orang pemain lah dulu Malaysia, kita ngobrol bahwa dia bilang Tang Ji sama Tok Iwei ini sangat nggak cocok sama bolanya Rehan terutama. Nggak enak gitu ya. Nggak enak karena mereka kan maunya temponya cepet, maunya kenceng. Nah begitu Rehan ini kan tipenya dia mau ngapain dia diam dulu tangannya baru belok Iya, gitu. Jadi benar. ada nahan-nahan temponya itu yang bikin kaki mereka tuh harus startnya jauh lebih ekstra. Dan itu yang katanya mereka tuh paling nggak nyaman dengan bola itu. Jadi memang benar sih cocok-cocokan itu ada. Walaupun orang bilang kan tetap harus dilewatin, tapi kan memang kayak gitu nggak sih Ci? Coba waktu Ciuni kalau pas ketemu pemain yang gue kurang cocok nih gitu. Benar. Dan itu kalau udah nggak cocok tuh ya nggak enak. Bukan masalah skillnya dia di mana Iya, ya. iya. Tapi masalahnya nggak cocok. Nah ini kan temponya nggak pas nih. Iya, nggak Kayak dapet, nggak nggak dapet. ketemu. Mau cepet mau ini nggak dikasih. Iya. Gitulah kasarnya ya. Sama si Rehan terutama ya. Dan itu ya membuat mereka nih harus kalah walaupun penasarannya mungkin setengah mati gitu ya. Cuman start yang sangat baik. Tapi ya itu ya Dep, masih long way to go. Karena ya pemain topnya nih yang mesti sekarang harus dikalahin lah ibaratnya pasangan China, pasangan Korea yang memang kuat ya, rapet. Nah itu yang menjadi tantangan baru lah ibaratnya buat Glo dan Rehan. Secara fisik Rehan sudah sangat beda lah Lebih ya. prima ya Yes, Ci ya. fit banget, ototnya lebih kelihatan, lebih lincah, lebih ada tekenannya gitu ya. Tapi ya harus cukup juga untuk nanti melayani ya pemain-pemain China sih terutama ya yang ya ampun luar biasa mix ya. Iya. Di All England tuh mainnya tuh Dep, bagus banget, maksudku kok tambah rumit gini ya. Aku Tambah ngeliatnya rumit. kayak gimana ya, aku kayak ngeliat tingkat kesulitannya gitu kok tambah tinggi apa enggak sih Dep? Maksudnya lihat-lihat highlight ya pemain mix yang main di All England gitu ya. Maksudnya rallynya udah panjang, intensitasnya tinggi, tingkat kesulitannya tinggi, terus ceweknya ini juga nggak gampang dimatiin, walaupun dia udah posisi defense atau ditarik ke belakang gitu Dep. Setuju Iya. nggak tuh Dep? Setuju sih, memang ini menjadi kelebihan dari sektor ganda campuran sendiri di mana China ini regenerasinya begitu cepat. Terus juga mungkin karena mereka begitu banyak stok juga Ci. Jadi mereka Iya, ngantri benar. nih. Benar. Mereka harus menunjukkan performa terbaik, mereka harus memberikan hasil yang terbaik. Kalau enggak mereka
kayak merasa terancam, gue bisa diganti kapan aja. Karena di bawahnya ini banyak banget nih yang ngantri nih. Jadi Dan ceweknya tuh kok kayak kuat banget sih, Dep. Iya, nah ini mungkin yang mereka juga punya mindset dulu, mereka tuh mau ditembak gimana pun kayaknya mereka udah pede aja gitu, Ci. Pede dengan defense-nya. Jadi walaupun mau main apa dulu nih, defense, ayo. Mau nyerang, ayo gitu. Jadi kayaknya tuh mereka bener-bener percaya diri dengan kemampuan yang mereka punya gitu. Which is memang iya. Iya, Memang sangat kuat mampu gitu ya. Memang kuat dan berani sih. Jadi kalau saya bilang tuh mentalnya ini cukup berani. Jadi mereka bisa berani untuk ngolah bola. Dan ibaratnya tuh Dep, mau diajak main apapun lah ya. Iya. Maksudnya ya, apa rally, mau cepet, mau gimana tuh mereka tuh kayak udah oke. Terus faktor ceweknya yang biasanya jadi kelemahan tuh belum tentu juga sekarang ini. Kadang nembaknya ke cowoknya terus malah gitu. Kayak dongping itu jarang. Iya. Maksudnya lebih banyak ditembak ke cowoknya. Iya, mungkin karena sebenarnya gak tau ya Cia, kan kalau mindset pemain cewek sama pemain cowok kan mungkin beda nalurinya. Kalau kita sebagai pemain cewek, kalau kita mungkin saya sebagai pemain cewek, gimana caranya saya ngumpan bola, saya udah tahu nih, biar saya di-smash dulu nih. Saya di-smash, setelah itu saya mau balikin flashing ke sini. Saya mau cari serangan balik atau gimana, saya langsung tutup maju ke depan. Mungkin kalau yang diserang cowoknya kan cowok biasa main kenceng. Jadi mereka akan balik kenceng lagi. Tapi kalau cewek, kita selalu punya mindset gimana caranya gue maju ke depan. Habis nge-defend gitu ya. Bener, jadi berarti kan bola ini harus balik serang atau kita redam gitu. Atau defend jongkok ya, Debbie. Ya Aduh. Saya sebenarnya pengen main lagi kemarin tuh. Lah Cia. itu Cuma Dep, saya takut kayaknya abis jongkok gak bisa bangun. Bedanya ya Dep. Bedanya sekarang dulu sama itu. sekarang. Oke. Tapi Cia, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi setelah Olimpiade, kan sebenarnya banyak banget juga pemain-pemain yang mundur. Terutama yang udah sektor berhenti. ganda campuran tuh banyak loh. Iya, cukup banyak. Terus kayak si Chae juga kan, dia sekarang ngangkat lagi nih pemain yang masih usia belia banget. Bener. Berarti kan sebenarnya kans kita itu masih terbuka lebar, karena di papan atas juga mereka masih cari-cari nih siapa. Tapi lagi-lagi ya itu tadi, dominasi Cina, tiba-tiba juniornya muncul lagi ya Ci ya. Benar. Dan itu Chae itu kalau umpama ngangkat pemain yang junior ini, menurutku juga nggak akan seberbahaya kalau dia masih tetap lah. Benar. Iya kan, berarti secara kualitas tuh ya nggak akan setinggi itu juga. Ya pendapat sih ya, kayak gitu kan. Nah Indonesia berarti kan punya kesempatan besar. Cuman kita juga lagi persiapan nih dalam rangka menyiapkan siapa pasangan terbaik. Ini kan kayak penggodok-godokan nih tahun ini. Iya kan, dan itu yang memang berarti habis berharapnya sih cepat ketemu ya Dep ya, yang pasangan yang paling klop, yang paling bisa diandalkan, yang paling bisa untuk ngambil emas di Olimpiade kan, ngimpinya harus gitu kan. Ya, kita berharap, maksudnya entah yang di luar seperti Rehan Glow atau yang di dalam, intinya kan sama-sama untuk Indonesia juga, untuk prestasi Indonesia. Kita harapkan kita bisa dapat 1, 2 atau 2 pasang gitu yang terbaik. Jadi mereka juga bisa saling bahu-membahu juga. Karena nggak single fighter gitu, Ci. Dan kalau dilihat tuh kan China yang paling berat ya. Benar. Maksudnya ya kalau yang negara lain tuh kayak masih manageable lah buat kita. Even Toiwei itu juga masih kita bisa dikalahin gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin harus hitung-hitungan kansnya paling terbuka lebar sektor yang mana. Ya kan, terus siapa pemainnya, harus yang terbaik lah Dep untuk maju atau masuk ke mix. Ini harapannya ada loh. Ya walaupun ya kalau lihatnya China-nya tuh matengnya tuh bukan cepet, karena mereka juga udah ditaruh cepet. Dari junior, mereka baru netes nih dari junior, mereka langsung dikirim-kirim di pertandingan non-stop. Mereka benar-benar dikasih jam terbang, kalah, dikirim lagi. Pada akhirnya ya 1-2 tahun langsung kelihatan tiba-tiba muncul lagi pemain baru. Benar. Dan sekarang kan Wei Yasin sama partnernya ini udah Jiang Shengbang udah peringkat 1 dunia. Iya kan. Dan sekarang Cina itu di sektor ganda campuran, di luar Huang Yaqiong sudah turun ya, mereka masih tetap punya 3 pasang di 10 besar. Benar, dan dengan kualitas yang rata-rata bagus gitu. Tapi ya kalau lihat sekarang ya China aja sih menurutku loh ya. Jepang juga kayaknya belum masih gitu. Masih mencari-cari juga, belum dapat pasangan yang tepat. Benar. Thailand pun sekarang baru ada Decapol sama Supisara, itu pun mereka dari bawah juga lagi. Benar, dan Decapolnya kan juga nggak muda ya Dep. Maksudnya ya harus diakui umur juga ada pengaruhnya lah, terutama untuk pemain mix. Tapi berarti yang dikejar nih kualitas China.
Ya dong. Iya. Musuhnya itu. Bener. Tapi ya kualitas itu juga yang kita kejar gitu. Nah itu yang harus ngebut. Kalaupun negara lain itu lagi cari sama kan posisinya. Cuman harus yang ditargetin kan tetap dong ganda campurannya China, gimana ngalahinnya. Kan gitu deh. Iya, itu jadi titik apa? Tolak ukurnya juga. Nah di quarter final kan juga tadi si Rehan sama Glo ketemu sama si Zhang Zhengbang juga. Cukup jauh sih kalau kita lihat secara skor 10-21, 14-21 kalau street game gitu kan. Secara usia, pengalaman sebenarnya pasangan Indonesia jauh di atas mereka. Karena kan jam terbangnya jauh lebih banyak, usia jauh lebih mateng gitu. Yes. Nah kalau menurut pandangan Ciyuni, faktor apa sih yang bisa buat si pemain muda China ini nih bisa tampil luar biasa jauh di atas kita? Kalau lihat permainan pada saat quarter itu memang waktu starting awal tuh udah langsung keteken ya pasangan kita. Dari awal nih. Yes. Jadi mungkin untuk ngembangin permainan, untuk ganti pola pada permainan kemarin tuh belum berhasil dengan baik. Jadi boleh dibilang kekalahan pertama tuh ya belum bisa ngeluarin strateginya, belum bisa bermain dalam polanya. Ikut ke sana belum bisa ngebalikin gitu loh, Dep. Ya, kan berarti pengalaman yang juga sangat baik buat Glo dan Rehan. Terus capek juga si Dep ya. Udah negaranya kan berturut-turut. Biasanya 2 negara tuh max sih. Kalau jarang orang tuh kuat sampai 3 negara terus gitu ya. Bukan alasan, cuma maksudnya ya ini make sense aja sih, namanya kita manusia rata-rata gitu kan, ya. Gitu. Jadi ya harus evaluasi dari situ, apa yang harus ditambah, apa yang harus dilakukan. Toh mereka sudah melewati satu match yang paling tidak tahulah ritmenya gimana, mainnya gimana, dan harus bisa ngelawan lebih baik lagi. Yang mana akan kayaknya abisnya ketemunya ya kan itu aja, Dep. Iya. Gimana? Menurut Debbie dulu dong. Ya sama, maksudnya setuju dengan dia lawan kayak Wei Yasin, Fang Yangzheng yang udah sekarang peringkat 1. Mereka udah sering juara juga. Walaupun usianya masih muda, prospeknya masih panjang banget ini pasangan ini. Tapi ya itu tadi yang harus kita tambah adalah kita harus lebih yakin, karena kita mau matiin pasangan China nggak cowok nggak cewek ini nggak gampang. Benar. Mereka walaupun ngelakuin 1-2 kesalahan, mereka tuh cepat bisa balik ke ritme awalnya lagi. Iya, benar. Dan yang tadi Cidi bilang benar, mereka dari awal itu udah langsung nyerang terus. Karena mereka nggak mau ngasih celah buat pasangan Indonesia berkembang. Iya. Nah ini menjadi PR pastinya, gimana caranya dibalik nih. Kita dulu yang harus bikin kayak gitu. Benar. Kita yang harus nyerang duluan, kita yang harus bikin mereka nggak berkembang gitu kan. Dan memang power sih masih menjadi faktor penting juga. Karena walaupun kita ngolah sebaik apapun, kalau kita kalah power itu tetap akan mentah lagi sih. Harus tetap bisa bunuh lah untuk dapat poin ya. Dan Zhang Zhengbang, Wei Yasin ini dalam posisi menurutku tuh mateng sudah. Ya kan, cepet banget sih, tapi matangnya mereka ini memang. Jadi ya mereka juga punya punya kelebihan di situ juga. Main di Super 1000 buat mereka tuh bukan sesuatu yang ini lagi, bukan yang bikin udah mereka biasa lah gitu ya. Justru mereka kan dalam posisi kayaknya menggantikan seniornya nih, sudah dituntut untuk pokoknya dia yang lanjutin tongkat estafetnya gitu kan. Sekarang PR-nya tinggal kitanya nih yang harus lebih cepat ya untuk mengejar kayak gitu, Dep. Memang kalau untuk sektor ini tongkat estafetnya tuh cepat banget mereka. Yang satu belum di finish, sebenarnya yang lain udah ada di belakang gitu kan. Di belakangnya 10 besar ya, Dep ya. Jadi bukannya jauh-jauh gitu ya. Banget, tinggal dikasih ya udah tinggal jalan gitu kan. Benar. Nah, kalau lihat lagi tadi kan dominasi ganda campuran Cina ini tuh memang gila-gilaan. Ada tadi 3 pasangan di 10 besar. Dan kali ini yang juara justru kembali pasangan lainnya. Ada Xin Wanguo dan juga Fang Huichen yang kemarin justru mereka keluar sebagai juara. Bukan nama baru sih, maksudnya pasangan lain lagi nih, Ci. Benar, padahal kalau dilihat-lihat perjalanan mereka tuh ya lebih roller coaster dibandingin pasangan Wei Yasin, Zhang Zhengbang awal mereka in gitu ya. Karena posturnya kan gak tinggi-tinggi amat, cowoknya terutama gitu. Dan menurutku permainannya gak seberbahaya
ya. Memang iya benar. Wei Yasin dan Jiang Shengbang. Tapi ya itulah All England selalu menyimpan banyak misteri ya Dev ya. Kalau bicara kedepannya lebih nakutin yang Jiang Shengbang, Wei Yasin tetap. Iya. Maksudnya dengan posturnya, cara mainnya, terus ya pengalamannya semuanya lah ya. Hanya mungkin memang final all sendiri kayak gitu, junior lebih beranilah, lebih semangat pasti. Yang ini lebih ada groginya. Kalau aku lihat tuh Jiang Shengbangnya sih yang lebih gampang, cowoknya yang lebih gampang goyang gitu. Goyang kayak gitu. Iya. Soalnya kalau ngelihat permainan berapa kali kan juga nonton si Sin Wangguo ini main. Menurut saya juga sebenarnya nggak cowok nggak ceweknya biasa. Maksudnya kan? tidak ada hal yang spesial banget, yang bagus banget gitu. Tapi memang kuat aja gitu. Ya itu tipikal China lah ya. Iya kuat, kenaan, gak gampang mati sendiri. Betul. Gitu. Dan itu yang terjadi di partai final ya itu tadi mungkin memang di mana Wei Yasin sama Fang Zhen lebih diunggulkan sehingga tekanannya mungkin jauh lebih besar. Iya, dan satu lagi pemain memang harus ada di tahap itu ya. Harus. Di tahap dikasih tanggung jawab dan harus menang. Iya. Nah itu menurutku stages baru lagi buat Wei Yasin dan Jiang Shengbang yang nantinya akan dipasang di turnamen-turnamen penting. Sudirman kah itu ya kan, itu tuh ya kan, mereka tuh akan diuji apakah mental mereka kuat seniornya atau tidak, kan gitu ya Dep. Yes. Beda lagi sih ininya apanya menurutku challenge-nya untuk mereka. Soalnya kalau seniornya dari zaman yang atas-atas dari Zhang dan Zhou Yunlei, si Huang Yaqiong sama Zheng Siwei, namanya turnamen bergu itu udah nggak ada matinya. Kalah dan jarang kalah lah ya. ya. Walaupun kayak kemarin kita lihat mereka udah ketinggalan jauh banget sebagai penentu gitu, harus buka kemenangan tim. Mereka tuh tetap bisa memberikan yang terbaik, tetap bisa keluar dari tekanan dan kembali menang gitu. Benar, hampir kalah aja sih. Hampir doang, hampir tapi belum kalah belum, gitu. Benar. Nah ini yang menjadi PR penting nanti di sektor ganda campuran, bagaimana kita bisa melewati pasangan-pasangan muda Cina kali ini. Betul. Nah kita akan kembali lagi, kalian jangan kemana-mana. Kali ini kita akan ngebahas di sektor tunggal putra dan juga tunggal putri. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.